Halo gengs, ketemu lagi dengan gue Lala dan kali ini gue di sini bakal nge-review pertemuan kita yang ke-6 di mata kuliah Teknik Produksi Film pada tanggal 27 Maret 2024. Nah, jadi pada pertemuan yang ke-6 kemarin kita tuh masih melaksanakan diskusi, yang mana diskusi kali ini kita dipimpin oleh kelompok 4. Nah, kelompok 4 kemarin itu ngebahas tentang beberapa gaya dalam film dokumenter dan juga tema-tema film dokumenter. Nah, jadi film dokumenter itu ada 4 gaya. Yang pertama kemarin dijelaskan itu ada gaya ekspositori direct cinema. Nah, jadi itu tuh merupakan dokumenter jenis yang tergolong konvensional, sering digunakan dalam produksi film dokumenter dalam televisi. Nah, film ini tuh lebih menekankan pada narasi dan juga argumentasi logis. Narasi menjadi penting sebagai benang merah cerita, sementara naratornya adalah penutur tunggal dan sering dijuluki sebagai voice of God. Nah, dalam produksinya, sinias mulai menggunakan kamera yang lebih ringan, jumlah kru yang sedikit, serta penolakan terhadap konsep naskah dan juga struktur tradisional. Nah, itu jadi tadi pembahasan tentang gaya ekspositori direct cinema. Pembahasan selanjutnya itu ada gaya observasional partisipatori. Nah, jadi gaya observasional ini menekankan pada pendekatan yang lebih observatif dan juga kenaturalan pada setiap kejadiannya. Pendekatan yang baik adalah sebuah kunci dari gaya observasional, dikarenakan agar subjek tidak canggung dengan kamera yang selalu dibawa pembuat film untuk merekam setiap kejadian yang dilakukan subjek. Nah, kebalikan dari dokumenter observasional, ada dokumenter partisipatoris, yaitu gaya yang merupakan kebalikan dari tipe dokumenter observasional. Karena pada dokumenter observasional, filmmaker dilarang muncul dalam frame film. Sedangkan untuk tipe dokumenter partisipatoris ini, filmmaker itu sering menampakkan diri di frame dan juga melibatkan kru secara langsung dengan subjek atau narasumber yang diwawancarai. Nah, jadi perbedaan singkat antara observasional dan juga partisipatoris itu, kalau misal partisipatoris itu krunya ikut masuk dalam frame, tapi kalau misal observasional itu di belakang layar. Nah, gaya yang selanjutnya itu ada gaya dokumenter puitis. Gaya dokumenter ini lahir dan berkembang di tahun 1920. Seiring dengan perkembangannya sinema Eropa, gaya dokumenter puitis berperan untuk melawan tradisi film fiksi Hollywood yang memiliki 3 elemen utama, yaitu karakter, sadar diri, mengubah aspirasi hidupnya, hubungan sebab akibat dalam penceritaan, dan satu kesatuan ruang dan waktu dalam editing yang ditandai dengan kesinambungan dalam peristiwa. Itu tadi gaya dokumenter puitis. Nah, yang terakhir ini ada gaya dokumenter reflektif. Nah, gaya ini mengkonstruksi kembali cerita dalam dokumenter sebagai bentuk representasi. Rekonstruksi yang terjadi dimunculkan sehingga mengajak kita melihat dokumenter sebagai konstruksi representasi dari sebuah kejadian yang pernah ada. Dan gaya penyutradaraan reflektif ini menggambarkan cerita berdasarkan fakta dan data di masa lampau dengan penggambaran yang bisa mewakili kejadian di masa lampau. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada tema-tema film dokumenter. Nah, jadi tema film dokumenternya ada 7 gengs. Yang pertama itu ada tema sosial. Nah, tema sosial dalam film dokumenter mencakup isu-isu yang berkaitan dengan hubungan antar individu dan juga kelompok dalam masyarakat tentunya. Nah, yang kedua itu ada tema politik. Karya audiovisual dalam politik ini menyoroti aspek-aspek politik yang terjadi dalam masyarakat, negara, ataupun dunia. Yang ketiga itu ada tema ekonomi. Nah, kalau tema ekonomi ini menyoroti aspek ekonomi dalam masyarakat. Terus selanjutnya ada tema pendidikan, dan tema pendidikan ini menyoroti tentang pendidikan yang ada di masyarakat, baik dalam konteks formal maupun informal. Terus yang kelima ada sejarah. Nah, sejarah ini bertujuan untuk merekam dan juga menggambarkan dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa sejarah yang pasti terjadi
2024. Buat kalian yang masih penasaran pembahasan apapun itu ke depan yang akan kita bahas nantinya, boleh saksikan terus di Learning Journal mingguan kita. See you next time.